pendapat abang, maha besar itu maha pencipta, maha segalanya itu menurut abang itu bagaimana bang? Coba jelaskan bang. Artinya Artinya dalam arti gini, tuh kalau kan misalnya di agama Kristen kan ada namanya Tuhan Yesus kan gitu bang, ya kan? Dalam Islam namanya Allah kan gitu. Dalam Hindu ada lagi kan gitu kan, macam-macam berbentuk-bentuk, ya kan? Aku pengen tahu dalam Islam itu Tuhan itu maha besar, maha pencipta itu tuh kita bisa mendapatkan Tuhan itu di mana bang gitu? Di hati kah? Di firasat kah? Atau di manakah? tidak, Coba. tidak. Jawaban dalam Islam itu arti maha besar atau enggak apa? La hasaralah. La hasaralah. Artinya apa? Tidak ada batasan pada Tuhan. Arti maha besar itu tahu nggak gimana besar? Jika di dalam interpretasi manusia bahwa benda yang panjang itu mulia, maka Allah maha panjang. Tergantung interpretasi manusia. Sedangkan contoh besar ya. Besar. Besar ini, kata besar ini namanya arat. Yang arat ini punya dua sifat. Bisa jadi hina, bisa jadi mulia. Artinya besar. Contoh, kalau saya bilang body dia besar ya, otot dia besar, itu hina apa mulia? Mulia. Bagus. Oke. Kalau saya bilang apa loh, gigi dia tuh besar-besar loh, kayak segede kuku kaki, hinaan. Jadi apapun yang dipandang besar di arah pujian itu milik Allah. Artinya apa? Kalau seandainya kalian memandang panjang ke arah panjang ini adalah ya hebat, Allah maha panjang. Ketika anda memandang segala sesuatu itu yang besar, maka itu hebat, maka aku maha besar. Ketika anda memandang pendek ini adalah sebagai kehebatan, aku maha pendek. Ketika anda memandang yang kecil itu sebagai sesuatu yang hebat, aku maha kecil. Artinya apa maksudnya? Kan kita memandang seakan-akan antara besar dan kecil itu adalah dua narasi yang ini hebat, ini tidak hebat. Tidak. Sekarang gini, ada sesuatu yang hebat karena kecilnya, ada sesuatu yang hebat karena besarnya. Maka Allah dalam artinya besar, la hasaralah. Artinya Allah, hebatnya Allah, arti Allah maha besar, Allah tidak punya batasan di dalam dirinya. Karena apa? Sebut penjabaran daripada para ulama, wa yastahilu ziddu sifati bihi kal kauni 'alal jihati. Nanti melihat Allah, lamma kasyafa annal hijaba la ra'aina. Kita punya retina mata. Retina mata ini dipaksakan untuk memandang segala sesuatu yang bisa diadaptasikan. Oke, maksudnya retina mata ini akan mengarah ntar ya nih. Gini, retina nih ya, ini pembahasan retina. Nah, artinya bagaimana pembahasannya? Retina mata akan menangkap segala sesuatu yang bisa dia adaptasikan. Contoh, nih, nah, ini ketika berada ini dekat, ini namanya jauh, ini kiri, ini kanan. Terus dia punya deskripsi, ada bawah, ada atas, ada kiri, ada kanan. Oke. Terus dia itu bergerak. Kalau kayak gini namanya di kiri, kalau kayak gini namanya di kanan. Kalau kayak gini namanya di atas, kalau kayak gini dia di bawah. Kalau kayak gini namanya di belakang, kalau ini menyamping. Terus melihat ini bisa jadi dari timur, bisa jadi dari barat, bisa jadi dari selatan. Melihat ini karena ada tata letaknya. Melihat ini karena ada deskripsinya. Namun Allah laisa kamislihi syai'un. Artinya maha besar Allah, tidak bisa satupun diserumpakan kepada makhluknya. Jadi suatu saat melihat Allah itu, Allah yang maha besar itu tidak dari kiri, tidak dari kanan, tidak dari timur, tidak dari selatan, tidak dari barat, tidak dari jauh, tidak dari dekat, tidak dalam tata letak, tidak dalam dimensi, tidak dalam ruang, tidak dalam waktu, tidak dalam apapun, tidak dalam bentuknya. Menunjukkan apa? Sehebat itu Tuhan. Sekarang jika retina mata ini dipaksakan melihat benda yang tidak di kiri, tidak di kanan, tidak timur, tidak selatan, tidak di barat, tidak selatan, meledak nggak? Meledak karena benda itu gini. Tuhan tidak di kiri, tidak di kanan. Retina ini gimana? Ya meledak. Apa kata Allah? Lamma kasyafa anal hijaba la ra'aina. Tenanglah, beribadahlah kalian. Beribadahlah kalian di bumi ini dengan cara menyembahku, dengan cara menemukan kebenaran, hingga kalian akan mendapati suatu saat di alam kebangkitan, kalian kubangkitkan, mempertanggungjawabkan segalanya. Suatu saat kalian akan melihatku, bukan iming-iming Tuhan Islam.
Artinya apa? Suatu saat kalian akan melihatku, kita meninjau. Kristen dipercayai dengan perwakilan Bani Israel pernah bertemu dengan Yesus. Perwakilan Bani Israel. Islam juga meyakini dengan adanya Nabi Muhammad pernah melihat Allah. Namun apa? Ketika Nabi Muhammad turun ke bumi, apa yang dikatakan? Muhammad, ya. Katanya kamu ke ini ya, ke langit ya. Iya. Coba angkat kaki kirimu, swing. Coba angkat kaki kananmu, wah jatuh. Pembohong, kamu bohong itu. Selanjutnya tanya lagi, Muhammad, ya. Kamu melihat Allah, ya. Allah itu gimana? Nabi Muhammad, Allah. Kalau dia pendusta, dia tinggal deskripsi. Oh, Allah itu bentuknya adalah cahaya, bisa. Tapi dia tak bisa, tak punya non deskripsi pada akalnya, karena beda. Kalau kita melihat ini, coba lihat, ada deskripsi, twing, dah. Artinya segala sesuatu dalam bentuknya, dalam batasan, dalam adaptasi bisa disimpulkan. Contoh, coba kamu lihat ini, oke. Pejam mata kamu, ting. Hal itu ada di dalam akalmu. Bayangkan dia berwarna merah, dapat. Bayangkan dia berwarna biru, dapat. Bayangkan tutupnya ada di atas, dapat. Bayangkan dia di sebelah kiri, bayangkan, bisa. Itu namanya makhluk. Tapi Allah tidak kiri, tidak kanan, tidak timur, tidak selatan, tidak barat, tidak selatan, tidak dalam tata letak, tidak dalam ruang, tidak dalam dimensi. Juga luar biasa. Suatu saat umat Islam dibangkitkan di alam surgawi, di mana nikmat terbesar di dalam surga yaitu melihat Allah. Kenapa? Melihat sesuatu yang tak pernah bisa kamu lihat, membutuhkan kekuatan kekuatan yang besar di balik retina. Dengan izin Allah, dengan kun fayakun Allah, kita bisa melihat melihat sesuatu yang tak di kiri, tidak timur, tidak selatan, tidak barat, tidak dalam dekatnya, tidak dalam jauhnya, tidak dari atasnya, tidak dari bawahnya, tidak dari kirinya, tidak dari kanannya. Luar biasa nggak Tuhan? Luar biasa. Logik nggak? Logik. Justru kayak gitu Tuhan. Namun jika Tuhan bisa dimengerti sama seperti kita mengerti tai, jadi menunjukkan apa beda Tuhan dengan tai? Tai adalah bentuknya, Tuhan adalah bentuknya. Jika Tuhan dalam bentuknya, ya dia sama aja yang kayak segala sesuatu yang hina tersebut. Maka pantaskah Tuhan hina? Tidak pantas. Makanya Islam membahas bahwa yang namanya Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Itu arti yang namanya hasar dan hati daripada maha besarnya Tuhan, tanpa batasan pada Tuhan. Luar biasa. Kita berdoa suatu saat kita yang muslim, kita berada di hari akhirat, dimasukkan surga karena kecintaan kita terhadap Tuhan. Suatu saat dengan kun fayakunnya Allah memanggil, ya mukminun, wahai orang-orang yang kemudian beriman kepadaku, sudah waktunya aku saksikan kepada engkau yaumun adim, yaitu hari yang paling besar, hari yang berbaling sejarah, hari yang paling kemudian engkau dambakan wahai hambaku. Maka datanglah ke hadiratku, di mana hadirat ini bukan tempat, di mana hadirat ini bukan kiri, di mana hadirat ini bukan kanan, di mana hadirat ini bukan dari depanmu, di mana hadirat ini bukan dari timurmu, di mana hadirat ini bukan daripada kananmu, atasmu, bawahmu, tapi hadirat ini adalah kuasaiku, di mana hadirat ini adalah keagunganku. Suatu saat engkau melihatku, engkau akan takjub tanpa deskripsi. Maka ada satu hadis Nabi, suatu saat setelah penduduk surga melihat Allah, mereka masih tercengang di dalam surga. Artinya apa? Tidak ada keindahan surga saat itu. Artinya apa? Begitu selesai dia melihat Allah, mereka balik ke surga. Selesai daripada melihat Allah, mereka itu tidak lagi perlu kepada nikmat surga. Diam di situ. Saking indahnya, dia udah nggak terbayang mau makan apel, nggak mau makan ini ataupun apa gitu. Yang dia terbayang non deskripsi, indahnya itu unlimited gitu. Gini, contoh ya, Anda punya Alphard, ya, Anda punya Alphard. Menjadi indah Alphard itu karena apa? Anda tahu deskripsinya. Dia mobil mewah, dia dari kiri, dari kanan, atas, bawahnya kita tahu bentuknya, daripada bahannya furniture. Oke, tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, selesai. Tidak ada lagi keindahan Alphard tersebut. Karena apa? Dia punya batasan. Kalau Allah tidak kiri, tidak kanan, tidak selatan, tidak timur, tidak barat, tidak punya batasan. Makanya suatu saat setelah mukmin segalanya melihat Allah, mereka tidak punya batasan pada dirinya. Akhirnya apa mereka mengatakan? Rasa indah melihat Allah itu bahkan berkerak saat dia berada nanti di surga. Saking indahnya Tuhan. Sekarang mana lebih indah dengan kita menyembah manusia? Padahal kita yang tahu manusia itu berti. Ya kan? Kalau seandainya dalam menyembah Yesus, lebih baik siapapun itu menyembah, tahu nggak apa? Ibu kita. Yesus itu tidak terbukti pada zaman kita. Lebih baik kita nyembah ibu kita, orang dia ngasih makan kita.
Orang dia yang solahin kita, orang dia yang biarkan hidup kita. Kalau seandainya mau menyembah manusia, tapi Allah luar biasa. Artinya luar biasa. Gak adakah yang mau melihat sesuatu yang tidak di kiri, tidak kanan, tidak timur, tidak selatan? Karena itu Tuhan. Karena Tuhan itu diferensia dengan makhluknya, beda dengan makhluknya. Seperti itu. Karena gini, akal kita tahu arti yang namanya diferensia. Arti diferensia apa? Pembeda. Tahu tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di timur, tidak selatan. Dia tahu diferensia itu apa? Zat pembeda. Apa itu mekanisme akal untuk pembeda? Contoh, manusia bisa membedakan antara biawak dengan buaya, buaya dengan lembu, lembu dengan tembok, tembok dengan kipas, kipas dengan AC, AC dengan aspal, aspal dengan rokok, rokok dengan air, air dengan api, api dengan itu semuanya kita bisa membedakan. Namun ketika disuguhkan dengan kata Tuhan, Tuhan, masa kita menyamakan? Tadi kita bisa membedakan tembok dengan buaya. Loh, kenapa kemudian antara Tuhan dengan makhluknya kita samakan? Oh, Tuhan adalah batu. Berarti setiap batu adalah Tuhan, setiap Tuhan adalah batu. Karena apa? Bukan diferensi kata, tapi sinonim, persamaan kata. Apa persamaan kata batu? Tuhan. Apa persamaan kata Tuhan? Batu. Terus kita samakan lagi. Apa itu Tuhan? Manusia. Berarti antara kata manusia dengan kata Tuhan sama. Apa itu manusia? Tuhan. Apa itu Tuhan? Ya manusia. Maka timbullah konklusi, jika Yesus bisa disembah, maka Daman juga bisa disembah. Karena apa? Sinonim kata. Gitu guys. Aduh. Gimana Bang Jimen? Pertanyaan saya Bang Jimen. Gimana Bang Rivaldo? Ada lagi Bang Rivaldo? Hei, Bang Rivaldo. 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 Nggak ada lagi ya? Saya turunin ya. Rivaldo selesai ya. Hai. Tuh Bang Rivaldo akhirnya apa? Ini lagi ke masjid dia syahadat ulang. Mana tahu ya kan? Bang Jimen. Monitor Bang Jimen. Nyantai dulu ya kalian 5 menit, saya ngerokok dulu lah. Rokok bentar ya. Ngerokok nih. Karena kalau kita udah mainkan akal, wah kita butuh inspirasi, maka kita butuh rokok. Bentar ya teman-teman. Nah, apa namanya itu? Ada yang kemudian mau ditanyakan, boleh naik. Bentar lagi kita nonton badut ya. Di bawah tuh ada si Raja Debat, kita naikin. Kita lihat sebadut apa dia. Bentar ya teman-teman ya. Kalau dikit. Izin aja host itu naikin Mbak Teti itu. Apa? Ayo Mbak Teti naik. Mbak Teti naik, ayo kita diskusi bareng yuk. Saya nggak Apa? bisa ngomong. Ada Mbak Teti di bawah itu, bisa dinaikin mungkin. Ya abang Islam Kristen bang. Oh saya mualaf bang, saya Islam. Ya saya Oh, juga nggak bisa Islam. debat kalau nggak ada teman dari sebelah, nggak bisa juga debat karena terkesan monoton tuh. Ya jadi ini Bang Jimen sama kayak anda, dia udah nggak percaya Yesus sebagai Tuhan kan. Tapi masalahnya dia nggak molaf-molaf, gimana tuh bang? Ajak lu bang, ajaklah dia. Di Islam juga menghormati Yesus loh. Bukan menghina Yesus di Islam. Mbak apa abang bilang? Mbak apa? Mbak Teti pernah sama saya. Mbak Teti ada di bawah Ya Mbak Teti. nggak ada, nggak request. Mbak Teti request. Bang Daman mau nggak jadi menantu kami? Boleh. Ada anaknya bu, nikahin aja sama saya belum nikah nih. Iya, selamat siang, Pak Ki. Mana itu? Kenapa turun?
Ayo Bang Raja naik Bang, kenapa turun? Apa? Kenapa? Siapa tadi? Bang Raja ya. Iya, diturunkan saudaramu lah. Siapa lagi? Bahkan saya dibisukan barusan. Memang Raja Debat ini membongkar takia-takia orang sebenarnya ya. Oke bro, Anda tadi mengatakan sangat memuliakan Yesus. Benar nggak itu? Benar. Artinya Yesus ingin Anda samakan dengan Isa, benar? Benar. Baik, bagaimana Anda memuliakan Isa sementara Isa akan kalian jadikan menjadi orang yang terpidana, membunuh peternak-ternakan orang dan merusak barang-barang orang? Di mana kalian memuliakan Nabi Isa? Coba. Ya, itu di mana tuh kira-kira? Lah kan kalian mengatakan memuliakan Nabi Isa, sementara kalian mengatakan Isa turun untuk membunuh babi. Bayangkan bro, kalau saya pelihara babi, dia bunuh babi saya akan lapor Karena ke polisi, dia akan terpidana. Di mana kalian memuliakan orang Isa? Dia menjadi fitnah. Lah. Dia menjadi fitnah babi itu. Kok Karena Anda babi jadi memfitnah dia fitnah? sebagai Tuhan, maka dia turun dan mematahkan salib. Saya bisa buktikan dia adalah Tuhan. Siap? Siap. Baik, sekarang Anda buka surah Yasin ayat 14 dan 13. Mari kita buktikan teman-teman. Jangan tertawa kawan. Ya, Anda boleh tertawa lah, bertakiasa sama jadi saudara bahan. Anda gitu loh. Ya udah nggak tunggu. Yasin 14 13 apa? Gara-gara dia mengirim utusan tuh. Iya, menurut kamu yang mengutus Rasul Allah apa bukan? Yang mengutusnya arti Rasul dalam terminologi dan epistemologi itu enggak apa? Menurut Islam, Rasul itu yang punya hak mengutus siapa? Raja Debat atau Allah? Rasul itu dalam bahasa Arab artinya utusan. Enggak usah jauh. Saya nggak juga bertanya bisa mengatakan, kata arti saya yang itu saya Rasul. tanya haknya. Saya bisa bertanya mengatakan, hak. dalam Santai bahasa bro. Arab saya Santai. Ana Rasulun minkum. Saya bisa. Santai, Arti Rasulun, santai. Rasul, Yang utusan. saya tanya, yang punya kewajiban, yang berkompeten, yang punya hak, Ya yang udah, mengutus itu bukan Rasul. artinya. Santai, Bukan iya. Rasul dalam terminologi. Iya, yang mengutus Beda Rasul itu terminologi loh dengan terguncang. Ini pemahaman kayak yang kalian anggap bahasa. pintar tadi, belum apa. Dia nggak tahu. Contoh gini, sholat, ya. Sholat dalam bahasa artinya apa? Doa. Artinya apa? Itu Islam bodoh. Kenapa? Kenapa Islam bodoh? Karena doa apa itu arti sholat itu? Jangan lupa tap layar kan? Tap banyak. Tap banyak. Saya nih ngomong agak barbar sedikit nih. Tap cepat teman-teman. Ini awas nggak tap nih. Kalau di band saya nggak buka live. Oke, tap. Ah, oke, tap teman. Jadi itu gini, apa namanya itu? Salatun dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab apa? Doa. Jadi orang Islam sebenarnya bohong karena arti salat itu doa. Berarti orang Islam itu yang selama ini rukun ini doa itu kebohongan Muhammad. Karena ada makna terminologi guys, ada makna syar'i lagi. Apalagi seperti orang Islam mengatakan puasa itu diambil daripada kata saumun, menahan. Artinya apa? Dengan orang Islam menahan aja udah puasa dia. Ngapain dia harus tahan lapar? Tahan apapun misalnya, ada batu jatuh dia tahan tuh, udah puasa dia. Ya kan? Maka itu yang namanya terminologi dengan makna epistemologi. Contoh, kata salatun dalam bahasanya dalam pemahaman bahasa artinya doa. Dalam pemahaman syar'i yaitu apa itu segala sesuatu yang diawali oleh takbiratul ihram diakhiri dengan assalamualaikum. Itu dia. Kayak contoh gini, kata-kata ekonomi diambil daripada kata-kata ekosnomos. Secara ekosnomos bukan pemahaman daripada ekonomi. Seperti demokrasi diambil daripada bahasa demos kratos. Namun apakah itu arti demokrasi? Bukan, tapi bahasanya diambil dari situ. Itu aja nggak masuk. Siapa yang mengirim Rasul bibi? Saya nggak usah jauh. Saya kalau ngomong dengan orang Arab ya. Ana rasulun minkum, ana rasulun min Jokowi. Saya itu utusan daripada Jokowi. Tetap rasul saya menyebut diri saya. Karena apa? Arti rasulun diambil pada kata rasalah, artinya utusan. Tapi rasul yang dinamakan rasul di dalam pemahaman Islam, dalam pemahaman syar'i, bukan pemahaman logawi, artinya apa? Adalah utusan yang kemudian datang daripada Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan. Itu rasulun. Oke. Tapi rasulun yang dimaksud di dalam Yasin tersebut rasulun bi makna logawi. Artinya apa? Isa mengirim utusannya ya teman-temannya, ya dia murid-muridnya kaum Hawariyun. Tapi pendapat yang kuat itu 3 orang itu adalah nabi yang bukan rasul. Tapi apa? Sadiq, Masduq, Camun. Nah artinya apa? Para kan ada itu ya, hadis dalam hadis
setiap kenabian daripada 25 nabi dan rasul itu diisikan dengan nabi-nabi yang tidak disebutkan. Contoh, pada masa Yakub adanya Haskial, ya. Pada masa Harun, Yakub, Ishak, Yakub, ada satu lagi. Nah, pada masa Bani Israel itu diitari semuanya, di balik Yakub, Ishak, Isa, Musa, itu diitari oleh nabi-nabi yang lain. Yang nabi tersebut ya bukan kita bilang tidak terkenal ya, bukan nabi yang dinubuatkan untuk kemudian menyampaikan ajaran. Contoh, adanya Nabi Khidir pada masa Isa dan Musa, adanya Nabi Nabi Haskial, adanya Nabi Uzair. Nah, itu makanya dibilang yang diutus kepada Antioquia itu kepada Sahibul Yasin, yaitu Habib Najjar, yaitu apa? Nabi Sadiq, Nabi Masduq, Nabi Sam'un. Nah, 3 orang tersebut. Mandat mereka ya nabi, arti nabi bedanya itu gini, tahu untuk dirinya, tidak kemudian menyampaikan kepada orang lain. Nah, paham ya? Halo, Bu, Kak, siapa nih? Jana Halo? Kak. Ya, Jana Kak. Kenapa? Mau nikah dengan saya, Kak? lanjut. Apa boleh sampaikan? Ini Kak, naik sebentar doang. Aku cuma sebentar doang. Itu siapa tadi yang Raja Debat ya tadi ya? Yang tadi ya. Gini loh Abang. Itu abang bilang Raja Debat bilang tadi apa? Yang Nabi Isa mau turun mau bunuh babi terus satu-satu mau dilaporin, bukan gitu Bang. Maksudnya kalau mau turun Nabi Isa turun terus mau bunuh babi satu persatu, ya nggak mungkin lah. Maksudnya itu mau jelaskan membunuh babi itu bukan membunuh babi satu persatu, bukan. Tepat sekali, tepat. Itu untuk sekali. mengatakan bahwa babi itu haram dimakan. Mematahkan salib itu Nabi Isa akan turun untuk mematahkan salib itu, bukan satu-satu masuk di gereja Nabi Isa patahin salib, bukan. Yang mana itu maksudnya menyatakan bahwa Kristen itu salah menyembah Tuhan. Begitu. Itu yang aku mau jelasin aja sih Kak. Ngakak aku tadi. Mantap. Luar biasa. Iya, inilah Oten. Aneh deh tuh. Gimana ya? Susah. Ngakak aku di bawah tadi. Ya, misalnya kayak gini ya, kayak narasi Nabi Isa akan turun ke bumi mematahkan salib. Dikira dia bakal naik ke puncak gereja. Ya, Wahai dipikirnya, umatku, ambillah tangga, kita manjat, kita patahin salib. Dia kira kayak gitu. Nah, itu pikiran apa itu? Pikiran apa kalau kayak Makanya gitu? saya bilang Oten, yang dibangga-banggakan Oten, mereka nggak sadar kalau yang Nggak dibanggakan nyampe Oten kan itu badut-badut otaknya. gitu. Nggak nyampe kan otak kan? Nggak nyampe kan? Itu aja susah. Orang kalau mau debat tuh susah. Makanya kalau itu jangan abis dibilang ini ini katanya, bukan. Itu maknanya seperti itu. Ya Allah. Aduh. Susah emang, benar. Aduh. Udah itu aja Kak. Aku Jadi- cuma kasih tahu itu aja Kak. Mantap. Saya follow ya. Kalau kita Nah, jadi itu jadi gini. memang sulit itu Apa Mas, namanya? ketika kita Gini, maksud saya contoh sulit gitu, itu CP ketika ya. kita Contoh mengangkat CP sebuah pernah bagian. naik ke sini, CP ya. CP itu kan yang dibangga-banggakan mereka, yang mereka kan. Naik ke sini jadi badut. Dia nggak sadar, dia tuh udah jadi badut, dia tuh nggak sadar. Sama kayak Halil tadi. Yang dibangga-banggakan seakan dia naik menjadi luar biasa, dia naik jadi badut. Makanya saya bilang tuh gini, itu? Bagaimana sih esensi Nabi Isa tersebut begitu ada penyebutan di dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan? Salamun alaihi. Apa kata Allah yang pertama? Zalikal Isa. Yang lain coba di mute dulu. Nih agak ribut teman-teman. Bang di mute dulu. Nah jadi itu gini. Sebutkan dalam Al-Quran. Zalikal Isa qaulun haq. Falladhi yamtarun. Itulah Isa yang datang dengan semua kebenarannya, kata Al-Quran. Falladhi yamtarun, akan tetapi mereka meragu-ragukan. Arti mereka itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Begitu Isa datang kemudian memberitakan bahwa tentang adanya Tuhan, namun dia difitnah kemudian menjadi anak haram dengan memfitnah ibunya sebagai seorang penzina.
Agar tapi saat itu mereka juga meragu-ragukan ketika Isa mengatakan inni rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia. Berkali-kali dia juga mengatakan aku tak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Berkali-kali dia juga mengatakan bahwa dirinya datang untuk kemudian menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Berkali-kali dia datang untuk kemudian memberitakan bahwa menjalankan segala apapun yang diperintahkan Bapa kepadanya dan apapun yang sedang dia lakukan sekarang. Di mana disebutkan juga dalam Al-Qur'an, qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Berkali-kali juga dalam Al-Qur'an mengatakan, wah, aku ini adalah seorang utusan yang dirahmati Allah. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Di mana Bapa, di mana Allah telah menitipkan segala perintah kepadaku, itulah yang kulakukan sekarang. Jika Bapa memerintahkan kemudian aku untuk bersujud, maka aku juga bersujud. Jika diperintahkan kepadaku aku harus berzakat, maka aku kemudian mengeluarkan setiap hartaku untuk keperluan daripada seorang Tuhan tersebut. Artinya apa? Untuk ibadahku terhadap Tuhan. Akan tetapi apa? Kemudian mereka setelah selesai daripada Isa memberitakan ajaran, falladzi yamtarun, mereka ragu-ragukan dengan pendapat Yahudi bahwa dia seorang penyesat, dengan pendapat Yahudi bahwa dia adalah seseorang anak haram, dengan pendapat daripada Nasrani dia adalah Tuhan, dengan pendapat Nasrani dia adalah tiga di dalam satu. Menunjukkan apa? Inilah segala fitnah yang terjadi kepada Isa, segala cobaan yang terjadi kepada Isa. Akan tetapi Tuhan tidak pernah kemudian orang yang mulia, tidak pernah Allah sebagai orang yang mulia mendurhakai daripada orang yang kemudian, artinya gini, Tuhan adalah Sang Maha Adil, Tuhan Sang Maha Kasih Sayang. Mungkinkah Sang Maha Adil dan kemudian Sang Maha Kasih Sayang tersebut mendustakan sendiri yang dikasihani? Artinya apa? Allah ingin membuktikan, wahai umat-umatku, jikalau engkau memberitakan tentangku, ingatlah perlindungan ada padaku. Maka Nabi Isa pernah kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian ditanyakan oleh Allah taala kepada apa? Apa yang kemudian Allah tanya dalam Al-Baqarah kepada Isa bin Maryam? Wahai Isa bin Maryam, benarkah engkau yang memerintahkan mereka untuk menyembahmu, wahai Isa putra Maryam? Apa jawaban Isa? Maha suci aku, maha suci engkau ya Allah daripada mempersekutukan engkau. Tidak pernah di dalam hidupku kemudian akan memfitnah engkau. Maka doa daripada Nabi Isa, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Maka ya Allah, sejahterakan hidupku, sejahterakan kelahiranku. Bukannya kelahiranku ini untuk memfitnahmu, untuk kemudian aku dituhankan. Cocok dengan narasi Bible? Cocok. Di mana Isa tidak pernah mengatakan, di mana Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi pemberitaan Yesus bahwa ada yang harus kemudian disembah, yaitu bukan aku, yaitu Tuhanku. Kata Nabi Isa dalam Al-Quran, inni rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, maka sembahlah dia. Dan bahkan juga dikonfirmasi dalam Bible apa dikatakan, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, maka sembahlah dia dalam Lukas 4 ayat 8. Terus mengatakan apa yang dikonfirmasi lagi, bahwa Allah Ta'ala mewujudkan salamun alayya yauma wulidtu, ya Allah, bukankah kelahiranku dengan lahirku menjadi fitnah untukmu, dengan lahirku justru menyetarakan antara aku yang manusia yang penuh dengan kelemahan, menyampingkan ataupun menyandarkan diriku yang lemah dengan dirimu yang maha kuat. Artinya apa? Kelahirannya pernah difitnah. Mana fitnahan terhadap kelahirannya? Telah lahirlah Tuhan di negeri Daud. Artinya apa? Pernahkah Isa itu ngomong, aku adalah Tuhan lahir di negeri Daud? Tidak. Tetapi orang yang kemudian mau dia dituhankan dengan fitnah dia, apa yang kemudian dikatakan? Telah lahirlah Tuhan di negeri Daud. Nah, terus apa yang kemudian terjadi? Tuhan mengatakan bahwa dia akan kemudian melindungi Isa. Salamun alayya yauma wulidtu, ya Allah, kelahiranku, tolong lindungi kelahiranku, bukan kemudian kelahiranku untuk memfitnahmu. Siap. Terus Isa berdoa lagi, salamun alayya yauma amut, jika suatu saat aku dikatakan mati oleh mereka, bukankah matiku ini ya Allah untuk memfitnahmu, untuk mengatakan bahwa aku mati di kayu salib menebus dosa dan segalanya? Tidaklah aku ingin memfitnahmu Tuhan, bahwa engkau Sang Maha Kuat, aku Sang Maha Lemah. Bukankah mereka bisa menjustifikasi bahwa Sang Maha Lemah itu tidak bisa kemudian untuk menjadi Tuhan? Bukankah kemudian mereka bisa memutuskan dengan akalnya bahwa aku tidak pantas untuk dituhankan? Bahwa jika sebenarnya jika manusia bisa dituhankan, maka dia juga bisa menyembah dirinya sendiri.
maka bukankah kematianku dipandang sebagai sesuatu kehinaan karena aku memfitnahmu Tuhan. Akhirnya apa? Salamun alayya yauma yub'atsu hayya. Jika suatu saat di alam pertanggungjawaban engkau datang lagi Tuhan, menanyakan kepadaku lagi, maka izinkan di alam pertanggungjawaban itu saat aku kemudian nanti di alam mahsyar aku dibangkitkan, bukan untuk memfitnahmu. Jikalau mereka datang kepadamu, mereka ngomong, ya Allah ya Tuhanku, wahai Isa, kami telah menyembah Engkau. Wahai Isa, kami mendermakan hidup kami untuk menyembah Engkau, mengagung-agungkan nama Engkau. Apa kata Isa? Wahai orang-orang hamba Allah, pernahkah aku mengatakan aku untuk disembah? Aku berkali-kali mengatakan aku adalah utusan. Aku berkali-kali menyampaikan bahwa aku tidak sekalipun menyetarakan diriku dengan Tuhan. Tapi kenapa apa yang ku pendapatkan, apa yang ku omongkan kalian tidak pernah mau menerima? Tapi kalian menerima. Telah lahirlah Tuhan di negeri Daud, firman telah menjadi manusia, yang dimana itu adalah penjabaran daripada orang lain. Tapi penjabaran dariku, aku mengatakan bahwa diri aku adalah Tuhan, bahwa diri aku adalah cuma sekedar utusan dan aku manusia biasa. Bukankah di perjanjian lama sudah dikatakan Tuhan itu bukan manusia? Bukankah di perjanjian lama dikatakan suara Tuhan itu tidak bisa didengar? Namun kalian dalam akal kalian bisa berpikir suaraku bisa didengar. Kalian juga bisa menangkap aku dalam dalam deskripsi kalian. Nah, bukankah juga di perjanjian lama aku sudah mengatakan kepada kalian sesuai Mazmur ayat 91, apa yang dikatakan di dalam Mazmur 91? Di Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat berlindungku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Artinya apa? Jikalau orang yang kemudian bertuhan kepada Tuhan yang benar, orang tersebut kemudian adalah orang yang kemudian menyembah segala sesuatu yang benar, memberitakan tentang segala sesuatu yang benar, orang yang berbakti kepada Tuhannya, artinya apa? Dia selalu menjadikan Tuhannya sebagai pelindung. Selanjutnya di ayat ke-7, apa yang dikatakan? Apa kata Tuhan? Di ayat Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10 yang lain rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan pernah menimpamu. Artinya Tuhan ingin mengatakan bahwa keselamatan itu ada padaku. Jikalau seandainya semua orang seluruh dunia ingin mencelakaimu, jika seandainya saat itu mereka ingin mencelakaimu, ingin memfitnahmu, kalau itu tidak seizinku, itu tidak pernah terjadi. Terkonfirmasi dalam hadis Nabi dalam Arba'in 19. Apa kata Allah? Annal ummata law istama'an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma katabalak wastama'u ala ayyadruka bi syai'in lam yadruka illa bi syai'in qad katabahu lak. Artinya apa? Kata Allah, jikalau di seluruh dunia orang ingin mencelakaimu kecuali diri kamu sendiri. Artinya apa? 1 versus 1000 dunia. 1 versus orang di seluruh dunia. Jikalau Allah tidak menakdirkan bahwa kamu itu celaka, kamu tidak akan celaka. Maka sama seperti pemberitahuan, ketika mereka berpendapat, apa yang kemudian mereka pendapatkan? Mereka berpendapat bahwa kami akan membunuh Isa putra Maryam. Mereka berpendapat mereka akan mencelakai Isa putra Maryam di atas kayu salib. Tenang, apa kata Tuhan di dalam Mazmur? Apa kata Tuhan pertama dinubuatkan di dalam hadis? Apa yang dikatakan di dalam hadis? Lawis tama'al ummatu ayyadurruka bisya'in lam yadurruka bisya'in illa ma katabahu lak. Jika seluruh dunia ini berpendapat ingin mencelakaimu, maka celaka itu tidak akan pernah terlimpahkan kepadamu kecuali apa yang kemudian aku tuliskan. Itu menunjukkan bahwa apa? Sesuai dengan Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 lagi rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, terus kita melihat apa yang kemudian kita lihat, bahwa di dalam Amsal ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Artinya apa? Orang yang mulia ini karena kemudian dilindungi oleh Allah, karena kemudian orang mulia ini adalah orang yang luar biasa, tidak mungkin Allah permalukan. Tidak mungkin Allah mempermalukan orang yang memberitakan kepadanya, hingga akhirnya apa? Allah melindunginya. Dengan maksud daripada Mazmur ayat 8, engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat dan pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Artinya apa? Suatu saat tenang, engkau telah mengatakan aku adalah perlindunganmu, maka aku akan berlindungku. Maka ketika Tuhan melindunginya, ya kamu cuma sekedar akan menonton suatu saat.
Kamu akan menonton bahwa mereka yang fasik yang kemudian akan memfitnah kamu mati di atas tiang salib. Sedangkan bukankah di dalam Yehezkiel 18 aku mengatakan orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang berdosa. Bukankah aku juga mengatakan dalam kitab Ulangan 21:22 aku juga mengatakan bahwa apa yang kemudian ku katakan, orang yang mati di tiang salib dengan ganjarannya mati di tiang itu adalah orang yang berdosa, itu adalah orang yang terkutuk. Maka jangan kau biarkan semalam-malaman, jangan kau kotori darahnya hingga menetes ke bumi yang diciptakan Tuhan. Menunjukkan apa? Yesus bukan orang berdosa. Yesus bukan orang yang kemudian terhina, terkutuk, mati di atas kayu salib. Tapi Yesus adalah seorang yang kemudian dimuliakan Tuhan. Begitu selesai. Apa yang dikatakan di dalam Amsal 11 ayat 8? Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Setuju? Lakin syubbiha lahum. Artinya apa? Yesus bukan orang berdosa. Artinya apa? Yesus memberitakan Tuhannya. Artinya apa? Yesus adalah orang yang mulia, tidak pernah terkutuk dan mati di atas kayu salib. Tidak pernah seperti nubuatan Galatia 3:13 mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib, di mana Islam meyakini yang namanya Yesus tidak pernah mati di kayu salib. Namun dikonfirmasi di dalam Amsal 11 ayat 8. Apa yang kemudian menjadi konfirmasi di dalam Amsal 11 ayat 8? Orang benar diselamatkan dari kesukarannya, lalu orang fasik menggantikannya. Wow, apa yang dikatakan Al-Quran? Bahwa itu diserupakan karena dia orang baik digantikan dengan orang fasik. Amsal 11 ayat 8 mengatakan orang benar diselamatkan dari kesukarannya, penggantinya siapa? Lalu orang fasik menggantikannya. Terus di Mazmur 91 ayat 8 apa yang dikatakan? Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Di dalam Al-Maidah ayat 158, di dalam Al-Maidah ayat 158 dan 157 apa yang dikatakan? Dikatakan dalam Al-Maidah ayat 151 apa yang dikatakan? Mereka selalu dalam keraguan-raguan, lakin syubbihalahum, akan tetapi Allah menyerupakannya. Nah, mereka hanya mengikuti prasangka mereka saja. Nah, mereka tidak yakin telah membunuhnya, tetapi yang sebenarnya Allah mengangkatnya ke hadirat Allah. Artinya apa? Bahwa dipertontonkan kepada Nabi Isa bahwa inilah yang mereka lakukan. Mereka telah membuat satu tipu daya. Tenang, aku Tuhan Sang Maha Pembuat tipu daya. Jika mereka bisa menipu, aku lebih bisa menipu mereka. Maka apa yang terjadi? Ketika mereka mengatakan daripada narasi pembunuhan, penyaliban itu menghapus dosa, itu tipuan kan, kata Tuhan. Tenang, tipuan itu kumantapkan lagi biar mereka semakin tertipu. Karena orang yang beriman tetap tidak akan pernah menyembah manusia. Dalam Mazmur 91 ayat 8 mereka katakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Terjadi. Mereka penuh dalam keraguan-raguan. Buktinya dalam pemandangan terhadap Yesus Kristus jadi beda-beda. Ada Abionit, ada Wones, ada Tritunggal, ada Saksi Jehovah, ada Arianus, ada Nasturian, ada ya segalanya. Karena apa? Mereka ragu-ragu. Yesus itu siapa? Seperti itu. Maka menunjukkan apa? Bahwa konfirmasi Al-Quran orang yang mulia sesuai dengan konfirmasi Alkitab. Apa yang dikatakan di Alkitab? Bahwa sebenarnya orang yang mulia selalunya akan diselamatkan. Tidak pernah mati terkutuk di atas kayu salib. Apalagi dikatakan di dalam Amsal, di dalam perjanjian lama, orang benar akan diselamatkan, orang yang salah digantikan untuk penyelamatan. Menunjukkan apa? Siapa yang mati digantung? Ya orang yang salah. Sesuai dengan kitab Ulangan 22-23. Orang yang mati di atas tiang adalah orang yang kemudian terkutuk. Maka jangan kau biarkan darahnya jatuh ke tanah yang Tuhan muliakan. Seperti itu. Kalau pertanyaan kita, pantaskah orang yang mulia? Maka kemudian di hari terakhir, tenang Isa, engkau telah meminta kesejahteraan untuk kelahiranmu. Engkau telah memintakan salamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Semuanya telah engkau mintakan Isa. Kau memintakan perlindungan kelahiranmu. Engkau memintakan perlindungan terhadap hidupmu. Engkau memintakan perlindungan terhadap kematianmu. Aku lindungi. Ku angkat engkau ke langit. Ku biarkan mereka sesat. Nanti di akhir kiamah engkau akan datang untuk membuktikan engkau siapa. Engkau akan datang dan membuktikan bahwa yang selama ini mereka sembah itu salah. Dan engkau akan memberitakan bahwa engkaulah nabi yang diutus Tuhan, bukan sesembahan daripada mereka. Terus salib itu telah kenapa dinarasikan dalam hadis Isa datang di akhir sejarah mematahkan salib. Artinya mematahkan salib artinya mematahkan pemahaman salib.
Yang kedua, membunuh babi. Kenapa? Dalam fitnahan mereka, babi itu halal, justru itu telah menjadi haram. Mereka mengatakan Isa yang telah menghalalkannya. Kenapa? Apa yang masuk ke mulutmu itu tidak najis, tapi apa yang keluar itu najis. Menunjukkan apa? Apapun bisa kamu makan. Itu menjadi fitnahan terhadap Isa. Maka suatu saat dia akan menghentikan pemahaman bahwa babi itu tidak bisa dimakan. Selanjutnya yang ketiga, ketika dikatakan dia akan memerangi Dajjal, karena Dajjal juga adalah suatu saat yang kemudian akan memfitnah Allah Ta'ala. Demikian. Maka apa yang tidak masuk akal di dalam Islam? Luar biasa Islam. Gitu guys. Assalamualaikum Bunda Rama. Assalamualaikum Bunda Rama. Ada yang ngomong tuh di bawah. Luar biasa asumsinya. Asumsi kayak klan, naik ke atas, nggak ada data, nggak ada apapun. Ya karena kasihnya. Saya dari tadi omongin tuh kitab kalian tuh Mazmur 91 ya. Saya omongin lagi Amsal. Saya omongin lagi Korintus. Saya omongin lagi Matius. Mana yang tidak ada data? Bukankah? Makanya saya bilang itu sebenarnya kalian itu umat pendeta, bukan umat Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan apa yang dikatakan pendeta sebenarnya. Karena kasihnya, kasih ibu sepanjang masa. Astagfirullah. Bunda Rahma, apa kabar Bunda? Baru ini lagi ketemu sama Bunda ya. Salam kenal ya Bang Daman ya. Ya salam kenal. Iya. Naikkan orang dulu dah. Bunda Rahma monitor, saya udah. Lagi pargon gak apa? Aduh, lama sinyal gue jelek lagi di sini. Sinyalnya jelek ya Bang? Oke mantap Bang. Kok mantap? Oh enggak Halo, mantap lah. selamat siang teman-teman. Selamat siang, salam kenal Bang. Abang Islam Kristen Bang. Saya Kristen Bang, saya Kristen. Dari Jakarta aku Bang. Oke. Bentar Bang, Abang ngomong sama. Halo, assalamualaikum. Ayahku Yerusalem. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa energinya ini. Waalaikumsalam Bang Jiru, ketemu lagi. Ketemu lagi. Gimana kabar? Kemana kan Jo? Senyanda lama, senyanda nongol kan? Iya, belum nyanyi. Oh, siapa dah? Iya. Luar biasa sekali nih ya. Iya. Dinda ini hostnya Pak Daman ini energinya luar biasa energinya. Bukan lagi. Bukan main. Ya, sering makan kadal makanya kuat. Iya, lanjut. Lanjut Dinda. Iya Bang, Free Palestine ada yang mau disampaikan, ditanyakan, ataukah didiskusikan? Tapi mantap ya, Abang Free Palestine ya, mantap. Ya. Boleh. Iya, saya ada yang Free Palestine. bertanyakan? Mantap, luar biasa. Abang mantap Bang. Saya respect kalau pada abang Anda. mau bertanya, Luar biasa. kenapa saya bela Palestina? Abang silakan tanya sama saya. Saya akan jelaskan kenapa saya membela Palestina. Ya. Untuk membela Palestina Gini ya. tidak harus Anda Islam, tidak harus Anda Kristen, tapi cukuplah Nggak menjadi harus. manusia, ya nggak Bang? Dengerin ya. Saya boleh ngomong nggak Bang? Boleh nggak saya ngomong? Boleh lanjut. Karena sebenarnya yang bisa membela Palestina itu hanya manusia yang mempunyai hati nurani Bang. Hanya manusia Benar, yang mempunyai Pak. hati nurani yang bisa membela Palestina ini. Ya, saya sebenarnya kita ini sebenarnya harusnya kita ini apa ya? Menghina agama ini sebenarnya nggak ada loh Bang. Nggak Kristennya, nggak Islamnya, sama aja saya kira ya. Soalnya di Palestina, di Gaza itu Hamas yang organisasi Islam itu menjaga gereja di sana loh Bang. Abang nggak tahu kan? Tahu nggak Bang Hamas menjaga gereja di sana Bang? Di sana Kristen Islam damai Bang. Damai. Ya di sini aja. Nggak ada Makanya kayak gini Bang. Apa namanya itu Messi sama Ronaldo damai-damai aja. Yang ribut siapa? Fansnya kan? Lah iya. Saya sebenarnya sudah ngajakin Kristen yang pro Israel, tapi pada nggak berani debat sama saya Bang. Nggak tahu kenapa itu. Kan kebanyakan Kristen di Indonesia seperti itu kan, bela Israel kan, ya nggak Bang? Ya kan? Benar, saya ngerokok lu bentar. Lanjut, ngomong aja. Saya bisa dengar karena soundcardnya speaker. Lanjut. Karena saya sudah mencari kebenarannya, karena kan ini kepercayaan saya Bang ya.
Tuhan Yesus itu lahir di Yerusalem. Yerusalem itu tanah mana? Tanah Palestina, tanah Filistin. Tanah Filistin itu dari dulu itu damai, damai bang. Kristen, Islam, Yahudi di situ damai. Nggak ada pertengkaran kayak ini si yang suka ngata-ngatain bungsu itu banyak. Nggak ada di Palestina itu. Lalu Israel itu merebut tanah Palestina. Makanya jadi perang sampai sekarang. Dan di Alkitab itu yang saya jelaskan Yahudinya itu Yahudi yang baik. Jadi bukan gara-gara Yahudi Israel itu bangsa pilihan Tuhan, Bang. Bukan berarti kita itu harus mendukung orang yang tidak bersalah dibunuh, Bang. Masalahnya kalau perang itu kan pasti lawannya Zionis sama Hamas. Tapi ini kenapa gereja, masjid yang dihancurkan? Heran loh saya, Bang, bener dah. Saya mah ngomong pahit-pahit aja ya, Bang ya. Ya enggak? Betul bukan? Iya, betul Bang. Betul Bang. Seperti itu. Nggak perlu Jadi sebenarnya Islamnya. untuk Kristen itu sebenarnya kalau mereka diajarkan cinta kasih, ya kan Kristen ini diajarkan cinta kasih. Mereka ini harusnya bela Palestina dong, kan Palestina tidak bersalah, kenapa dibunuh, kenapa di apa namanya? Ya enggak? Kenapa dihabisi rumah ibadahnya? Padahal mereka ini ibadah ini nggak ada salah apa-apa loh. Baik gereja masjid di sana bisa berdampingan loh. Astagfirullah, saya suka gimana lah gitu sama Kristen yang suka bela-bela Israel nih. Apa yang mereka ambil dari Israel ini ya? Iya, katanya kan cinta kasih ya Bang ya. Harusnya kita mencintai yang kasihan tuh orang yang tertindas, ya kan? Tuh loh, bukan yang menindas gitu. Ya kita lanjut ke yang lain. Pokoknya kita sebagai manusia cerdas apa Bang? ya maksudnya oke, pokoknya free Palestine. Oke. Nah, ini kan room lintas agama. Nah, bukan room ini antara itu. Nah, jadi kan ada yang mau ditanyakan, Bang, atau kita bahas? Nggak ada yang bertanya. Aku mau nanya agama gitu, enggak lah. Oh ya kah? Ya udahlah. Males berarti. aku kayak gitu-gitu. Orang aku cuma ngeliat-ngeliat aja lagi pada apain ini. Udah. Di Palestina aja akur, masa kita nggak bisa akur di Indonesia gitu loh. Padahal Indonesia ini sudah julukan negara Pilihan yang bijak itu, Bang. Masa kalau sama Palestina sih yang meskipun tertindas tapi mereka bisa akur. Malu loh kita sama Palestina tuh. Mantap. Abang nggak ini, Bang? Nggak apa itu ya, saya mau bilang. Apa itu dalam Anda menemukan kebenaran bahwa cukup menjadi manusia untuk mendukung Palestina udah oke. Tapi Anda nggak takut kalau sebenarnya Anda tuh, wah ternyata aku salah Tuhan gitu. Nggak takut kah, Bang? Apa Bang? Kalau sebenarnya, wah ternyata aku salah Tuhan gitu. Cara Anda udah jadi manusia udah luar biasa. Tapi secara Anda, wah aku takut nih, aku kalau mati nanti salah Tuhan. Karena gini, hidup sekali, mati sekali, bertuhan sekali. Kalau salah Tuhan tuh gimana? Enggak salah Tuhan. Aku mempercayai apa yang aku percayai. Okay. Aku percaya Kristen, agamaku begitu, udah enggak. Apa bedanya agama dengan klub bola, Bang? Apa bedanya agama dengan klub bola? Agama itu ya sesuai kepercayaan masing-masing lah ya. Islam ya percayalah agamamu sebagai Islam yang baik, Kristen juga percayalah Kristen yang baik, yaitu kurang lebih gitu lah ya. Kalau agamanya ada 5, Abang, misalnya itu gini, Bang. Kalau agamanya ada 5, Tuhannya ada berapa? Misalnya gini, agama ada 5, Tuhannya ada berapa? Aduh, saya belum belajar agama selain saya sih, Bang. Saya kan cuma belajar ya karena lingkungan saya kan 70%, 90% orang Islam. Jadi saya belajarnya ya Islam secara akal. Gitu. Secara akal Anda yang Anda pahami, jika kemudian agama ada 5, Tuhan ada berapa? Enggak, secara akal Anda. Secara akal Anda, jika agama ada 5, Tuhan ada berapa? Ya, Nah, Bang. Udah, oke. Simak aja, Bang ya. Dah. kalau secara akal aku ya 5, kalau secara akal aku. Berarti langit dan bumi ini Secara diciptakan oleh 5 Tuhan. Nah, itu saya nggak tahu deh. Ya nggak tahu deh. Aku belum Dah.
Oke. Dah, Bang, nyimak aja. Anda tahu tercerahkan. Aku mah nyimak aja, mau lihat yang gimana yang penting mah tetap sama agama aku, teman-teman aku apa? Iya. Oke. Iya. Yang Ya, penting Bang damai. VPN, Kami gitu-gitu. Bang VPN, apa lagi mau kita bahas Bang VPN? Mm-mm. Ya, saya mau nyapa dulu. Dah, Bang. Oke. Nyantai dulu ya di atas ya, Anda tahu tercerahkan gitu ya. Oke. Bang VPN, ada yang mau disampaikan, Bang? Bertanya kah apa gimana? Bang VPN. Bang VPN. VP Game. Bang VP Game. Halo. Yes. Apa lagi mau kita bahas, Bang? Oh, ada satu lagi, tapi sebentar. Aku mau ngomong ke saudaraku Free Palestine ini. Boleh ya? 1 menit aja. Lanjut. Bang Free Palestine. Ya. Aku cuma ngasih sedikit informasi. Ini kan tertulis di Alkitab. Terberkatilah orang yang memberkati Israel. Udah itu aja. Jadi itu saran aku buat abang. Udah, sekarang lanjut kita ke ini. Serius, itu ada loh. Ada di Alkitab loh. Kenapa ketawa? Iya. Oke. Apa, Saya Bang? kasih ilmu. Enggak. Saya kasih ilmu daripada pemahaman Anda ya. Oke, apa itu? Ilmunya ilmu umum, bukan ilmu agama nih. Oke. Oke. Ketika Anda mengaitkan antara sebuah negara dengan agama ya. Saya bilang ya. Nih PL dengan IL ya. Mereka yang sedang memperebutkan wilayah atau Tuhan. Ya, di mana mayoritas daripada IL adalah Yahudi. Mayoritas daripada PL adalah Islam. Apa yang mereka sedang perebutkan nih? Gini, aku nggak bicara apa yang mereka rebutkan. Yang aku bicarakan adalah Yaudah, saya kasih ilmu aja deh. Yaudah, saya nggak sanggup dengar asumsi. terberkatilah orang yang Ya memberkati udah, Israel. saya Itu enggak sanggup dengar asumsi. Dengar, yang namanya kedaulatan negara itu tidak bisa dikaitkan dengan agama. Kenapa kemudian tidak bisa? Contoh, ya. iya, tapi Ketika jangan ada orang menghujat yang- Israel. Ya, sabar. Ketika ada orang yang mengatakan Medan, ketika Medan itu menjadi sebuah kota, itu bukan karena ada orang Batak di dalamnya. Karena apa? Di dalam Medan juga ada orang Melayu. Karena dalam Medan juga ada orang Kalimantan, juga ada orang Aceh dan segalanya. Bukan karena ada orang Batak di dalamnya, maka dinamakan Medan. Menunjukkan apa? Tinjauan kepada Medan ini bukan dari Bataknya, tapi karena ada satu wilayah aja secara penamaan, berhubung mayoritasnya banyak orang Batak, ya udah namanya Medan. Sama juga dengan pemahaman IL dan PL. Artinya apa? Ya apa yang kemudian mereka berebutkan bukan tentang Tuhan-Tuhanan, tapi apa? Peninjauan daripada daulah sebuah negara, yaitu bisa ditinjau daripada apa? Pertama, penciptaan mata uang. Mana yang lebih awal? Selanjutnya apa? Duluan mana bendera yang berkibar? Selanjutnya apa? Itu yang kemudian ditinjau. Apa itu negara mana yang kemudian mengakui? Berapa negara yang mengakui kemerdekaannya? Itu yang ditinjau. Bukan ayat kita mengatakan bla 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 bla. Al-Quran mengatakan ini untuk Palestina dan segala. Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Urusannya itu kapan Israel itu dikatakan merdeka? Kapan PL ini dikatakan merdeka? Oke, fine. Setelah itu para skolar, para pemahaman sejarah meninjau mana mata uang yang pertama dicetak. Wow, ternyata mata uang ini diputuskan. Oh, ternyata ini negara pertama. Setelah itu ditanya lagi, apa yang mengakui kemerdekaan yang ini? Oh, PBB. Apa yang tercakup PBB mengakui? Oh, Jerman. Oh, ini. Oh, itu. Apa yang mengakui ini menjadi negara yang merdeka? Oh, siapa yang mengakui? Oh, Jepang ini dan segalanya. Jadi tinjauannya itu bukan membawa agama, bukan tentang terberkati lawan Israel. Ya benar. Artinya apa? Bani Israel yang saat itu mengimani kepada Tuhan yang benar. Apa urusan? Artinya apa? Apakah Bani Israel itu adalah Israel? Tidak. Kalau Bani Israel, contoh, ya, disebutkan siapa mereka Bani Israel? Berkatilah mereka Israel segala. Oke. Sekarang saya datang ke sana. Apakah Anda harus memberkati saya? Ya kan tidak. Menunjukkan apa?
Israel ini apa IL ini membahas tentang apa dia? Membahas tentang wilayah. Tidak lagi membahas tentang keagamaan. Tentang wilayah, bagaimana mata uang, bagaimana bendera berkibar, siapa yang mengakui kemerdekaan, dari mana ditinjau kemerdekaan, mana yang kemudian lebih duluan merdeka, PBB mengakui mana yang pertama lebih merdeka, bendera apa yang duluan berkibar, mata uang apa yang lebih duluan dicetak, itu tinjauannya, nggak belajar PPKN bang nih. Makanya saya bilang, kalau arti pemahaman Anda bahwa terberkatilah bendera apa terberkatilah Bani Israel, benar, terberkati mereka. Artinya apa? Bani Israel, yang keturunan Bani Israel. Bukan negara Israel. Karena di negara Israel, kalau orang Melayu ke sana apakah dia Bani Israel? Ya tidak. Orang Medan ke sana apakah dia Bani Israel? Ya tidak. Apakah orang Aceh ke Israel apakah dia Bani Israel? Ya tidak. Gitu, bro. Oke, gini bang, aku jawab bang ya. Pertama aku cuma bilang terberkatilah orang yang mau berkata Israel, kan cuma itu aku bilang. Ya, itu kan ada di Alkitab, terus gua harus gimana? Ya kan? Ya sudah clear ya, situ aku nggak bicara ini perang apa, gua nggak bicara itu. Yang gua bicarakan BKN-nya dimantapin. Yang gua bicarakan, pelajaran BKN jangan bolos. kalau mau diberkati Israel. Izin host, Lanjut. berarti ketika Paulus berkata di Galatia 3:13 terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Nah, ini bertentangan ya. Katanya orang Israel diberkati. Kenapa kata Paulus Yesus terkutuk? Nah, itu bertentangan. Lanjut. Aku jawab. Itu aku jawab. Apa itu kau jawab? Tanya lagi, aku malah ulangi lagi dong. Tadi sudah sama si Daman aku udah menjelaskan arti. Saya udah capek bunda nih hadapin ya orang ini ya. Lanjut bunda. Daman istirahat dulu dari tadi udah. Temanya tentang mencari Tuhan yang benar. Benarkah Alkitab mengajarkan untuk menyembah Yesus? Oke, silakan Bunda Rama. Benar nggak Bunda Rama? Alkitab mengajarkan untuk menyembah Yesus. Lanjut. Enggak. Kenapa enggak? Mana pengajaran Yesus bahwa dia harus dituhankan? Oke, yang pertama Yohanes 13 ayat 13. Yesus mengatakan dialah Tuhan. Terus yang kedua, tidak ada, kan tujuan manusia hidup kan masuk surga. Ya toh? Apa kata Tuhan Yesus? Tidak ada Jangan panjang-panjang dulu bang, saya tanggapi dulu satu deh. Yohanes 7:13 tuh kurios, Tuhan. Saya tanya dulu deh, definisi Tuhan tuh menurut kamu apa bang? Definisi Tuhan tuh, sehingga kau, apakah Yesus ini masuk kriteria Tuhan? Coba definisi Tuhan menurut kamu apa? Definisi Tuhan adalah pencipta manusia. Tuhan adalah penyayang manusia. Tuhan adalah penyelamat umat manusia. Udah, selesai. Tuhan itu adalah pencipta, Kan sudah, yang maha kuasa, yang berkehendak, yang maha mengampuni, itu Tuhan. Nah, kalau kita masuk, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu abadi, Tuhan tidak tergantung kepada makhluknya, ya. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, itu definisi Tuhan. Nah, pertama, Tuhan maha kuasa. Apakah maha kuasaan Yesus? Menciptakan satu biji aja buah ara nggak bisa dia. Kedua, Tuhan itu satu-satu kan. Sebentar. Menghidupkan orang mati, mengubah air menjadi anggur. Sebentar, itu mukjizat. Itu mukjizat. Sebentar, kita jangan masuk mukjizat. Ini dulu ke definisi Tuhan dulu. Kita ke Yesus dulu ya. Apa dia masuk kriterianya? Maha kuasa, maha mencipta. Apa Yesus, apa yang telah diciptakan Yesus? Menciptakan buah ara aja nggak bisa, dia malah marah, mengutuk. Berarti Yesus tidak lolos ya, dia nggak bisa menciptakan apa-apa. Tidak satu pun data di Bible Yesus menciptakan sesuatu. Kemudian Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus tuh tidak bisa kemana-mana. Ketika dalam kandungan ibunya dia terbatas. Ya, ketika dia berada di Israel, dia tidak bisa sekaligus berada di mengetahui yang ada di dunia lain. Dia terbatas, nggak bisa kemana-mana. Ketika ada apalagi dalam kandungan mamahnya kan, nggak lolos lagi dia. Yesus terbatas ruang dan waktu.
Yesus Tuhan itu abadi. Yesus itu mati. Setiap kita makan roti dan minum anggur ini kita memberitakan kematian Tuhan. Setelah Yesus ditombak maka matilah dia. Artinya dia tidak lolos kriteria Tuhan itu abadi. Yesus mati. Ya. Jadi apa yang membuat kau ingin menuhankan Yesus? Tidak satu pun definisi tentang ketuhanan yang bisa melekat pada diri Yesus. Artinya Yesus sebagai Tuhan tidak lolos. Gitu Bang. Berarti Bang Dharma, aku sama Bunda siapa? Ibu Jajana ya? Oke. Aku juga Bunda Jana. Begini. Bunda Rahma. Aku yang bicara ke kamu kok. Bunda Rahma. Bunda Rama. Oh, Bunda Rama. Sorry. Gue nggak ngeliat handphone. Jadi gini, Bunda Rama. Pertama, Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Artinya dia menciptakan hidup baru untuk orang yang dihidupkan. Itu satu. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena itu penggenapan dari firman Tuhan. Upah dosa ialah maut. Tuhan Yesus menembus dosa manusia, artinya dia harus menerima kematian itu. Tetapi apakah dia kalah sama kematian? Kan tidak. Dia bangkit. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk menggenapi kembali firman Tuhan. Terus yang ketiga yang mau saya sampaikan ya Bunda, ya, gini, saya ulangi sekali lagi ya, tentang terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Begini, tadi sudah jelas di ayat Alkitab dikatakan, ya. Kenapa kau terkutuk? Kita bahas dulu tentang apa ya? Definisi Tuhan aja kau nggak paham. Jangan terkutuk. Itu udah jauh. Kita dulu tes. Kita naik ke tes surga. dulu. Apakah Yesus Naik ke ini surga. pantas jadi Tuhan? Pantas. Apakah Yesus pantas dituhankan? Nah, kita masuk dulu. Kamu tadi bilang dia membangkitkan orang mati. Coba baca Matius. Coba baca Yohanes 11. Ada Bibelmu di situ? Ada. Oke, gue buka. Bentar, satu-satu. Gue Oh, senang buka lagi. Yohanes 11. Sebentar. Baca Yohanes 11. Bentar. Yohanes 11. 11:34. Oke, gue jawab. Jangan jawab, aku suruh baca. Aku belum bernarasi. Di Yohanes 11:34, Yesus sedih. Halo? Yesus berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Halo?" Halo ya. Tadi Kamu putus. nggak dengar. Ketika Saya dengar. Di manakah? mendengar Lazarus meninggal, maka sedih Yesus. Yohanes 11:35, maka menangislah Yesus. Tuhan kok menangis ya? Maka menangislah Yesus. Ketika Lazarus meninggal, menangis Yesus. Maka kemudian dia berdoa. Coba baca Yohanes 11:41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas. Yesus menengadah, ini kan kamu angkat mukjizat. Yang kau bicarakan itu Yesus membangkitkan Lazarus, ini mukjizat ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku." Ingat kata selalu ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Kemudian setelah itu berkatalah Yesus, "Lazarus, marilah, keluarlah Lazarus." Artinya apa? Yesus terlebih dahulu memohon kepada Tuhannya. "Bapa, aku bersyukur kepadamu," menengadah ke atas. Artinya Yesus memohon kepada penciptanya kan. Jadi ketika kau menyampaikan bagaimana Yesus ini dan itu mukjizat. Coba baca khotbah Petrus, ya murid Yesus itu di Kisah Para Rasul 3:33. Oke. Dengarlah orang Israel. Oh, silakan kau buka.
Kisah para Rasul 33 Mm-mm. ayat Kisah para Rasul 33 nggak ada. 333. Kok ke ayat-ayat itu orang Islam punya itu? Bukan. Kisah para Rasul 323. Bentar. Oh iya makanya jangan langsung marah-marah. Nggak ada yang Oke, marah. terus. Kok ambil-ambil kata ayat? Nggak ada ayat Oke, kalau di terus. Bible. Iya kamu bilang tadi 33 kan nggak ada. Terus. Bentar. Hmm. Aku lupa nih ayatnya di mana, datanya di mana. Nah, 222 bukan 333. Kisah para Rasul 222. Hai, dengarlah orang Israel. Yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang ya, ini orang sejaman dengan Yesus, menyebut Yesus orang, apa itu orang? Manusia. Ya, kita lihat kelanjutannya.